Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Kiki Channel dengan berbagai info di seputar kehidupan. Kamu harus tahu ini. Salam sehat semuanya. Teman, kali ini aku akan menayangkan pada video aku tentang pengalaman hidup rumah tangga seorang audiens yang penuh dengan berbagai cobaan, penuh derita dan air mata, namun dapat teratasi dengan baik. Yuk, tonton videonya sampai habis ya. Assalamualaikum Bunda Kiki. Aku ibu dari 2 orang anak yang masih kecil, usia balita dan batita. 5 tahun yang silam kehidupan rumah tanggaku sungguh morat-marit, hanya derita dan air mata yang kualami. Aku menikah di tahun 2017. Di awal pernikahan berjalan dengan baik. 4 bulan kemudian aku mulai mengandung anak pertama. Aku merasakan bahagia saat itu karena suamiku baik, sayang, dan perhatian terhadapku. Apalagi saat itu ku sedang hamil. Setelah usia kandunganku masuk di usia ke-9 bulan, lahirlah anakku. 2 tahun berlalu kehidupan rumah tanggaku mulai memasuki masa-masa kritis. Tidak ada bahagia, hanya rasa sakit, perih, dan air mata. Suami tidak pernah lagi peduli padaku dan anakku. Pergi kerja, selalu pulang larut malam sekitar jam 2 malam. Bahkan pulang pagi, bila kutanya selalu marah-marah. Ku coba cari penyebabnya, ternyata punya Will. Pelakor mencoba merusak rumah tanggaku. Begitu pandai si pelakor menaklukkan hati suamiku. Hingga suami tega melupakan kami, aku dan anaknya. Bahkan saat anak sedang sakit pun, suamiku tidak peduli. Di tahun ketiga usia pernikahanku, kehidupanku semakin terpuruk. Si pelakor semakin berani menentangku dan ingin merebut hati mertuaku agar diterima dalam keluarga dan diakui sebagai menantu oleh mertua aku. Anehnya lagi, si pelakor bisa mendapatkan nomor HP-ku. Begitu berani, ia WA kepadaku dan mengatakan bahwa mertuaku sudah merestui pernikahannya dengan suamiku. Tentu saja, mertuaku marah banget membaca WA si pelakor yang ada di HP-ku. Di tahun keempat pernikahanku, aku hamil lagi anak kedua. Suamiku diberhentikan dari pekerjaannya, maka aku berusaha mencari pekerjaan dan alhamdulillah ku diterima bekerja di perusahaan swasta. Namun penderitaan yang ku alami tidak cukup sampai di situ. Suamiku makin sering marah dan sempat melakukan KDRT pula kepadaku. Aku kadang bingung, sedih, tidak dapat memahami pribadinya yang labil dan tidak dewasa dalam bertindak. Dan lebih parah lagi, tidak mau melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Bahkan di bulan Ramadan pun, puasa hanya di hari pertama. Sampai anakku yang kedua lahir, tak juga berubah sifat dan sikapnya. Aku tak kuat lagi dengan nasib rumah tanggaku yang selalu membuatku menangis. Akhirnya aku pulang ke rumah orang tuaku untuk menenangkan hati. 4 bulanku dan anak-anak berada jauh dari suami. Kadang suami mengancam untuk menceraikan aku bila tidak pulang. Saat itu aku sudah pasrah kalau perpisahan adalah jalan terbaik untukku dan anak-anak. Ku terima takdirku. Karena terus-menerus suami menginginkanku pulang, akhirnya aku kembali ke Jakarta hidup bersama lagi dengan suami. Mungkin inilah hidayah dari Allah. Aku mencoba membaca dan mengamalkan doa yang diberikan oleh seorang ustadz, yaitu surah Al-Furqan ayat 74 dan surah Nabi Ibrahim ayat 40. Dalam tiap sholatku 5 waktu, di waktu sujud terakhirku, selalu ku baca, memohon agar rumah tanggaku menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Alhamdulillah, sampai saat ini dan seterusnya aku akan terus membaca dan mengamalkan doa tersebut. Karena sejak aku baca dan mengamalkan surah Al-Furqan ayat 74,
Dan surah Ibrahim ayat 40, suamiku sudah banyak mengalami perubahan, sudah mau melaksanakan sholat 5 waktu, giat bekerja, penuh perhatian dan sayang padaku dan anak-anakku, dan tidak lagi berhubungan dengan pelakor. Demikian Bunda kisah rumah tanggaku. Mohon doanya agar kebahagiaan kami langgeng sampai kakek nenek. Doaku, semoga channel ini terus berkembang karena begitu banyak manfaat dan informasi tentang sisi kehidupan yang dapat diperoleh. Demikianlah teman, pengalaman hidup rumah tangga yang dialami oleh Ibu Aisyah Leniarti. Begitu banyak cobaan dari mulai will, adanya pelakor, ekonomi sampai mengalami KDRT. Namun semua dapat terlewati dengan baik karena doanya yang diijabah oleh Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang teguh dalam iman dan takwa, sabar dan tawakal, sehingga senantiasa berada dalam lindungan Allah, hidup berkecukupan, dan berlimpah rizki yang barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.